sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar apa nanti yang kita lakukan diberikan kelancaran, kemudahan, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Maka marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Betul, siap-siap berdoa. Selesai. Semuanya sehat hari ini? Sehat, Bu. Masuk semua? Masuk, nggak ada yang absen? Ya, alhamdulillah. Intinya selalu jaga kesehatan ya, apalagi ini sudah mulai masuk musim penghujan. Selalu jaga kesehatan badan, jaga kesehatan makanan, ya. Kemudian prokesnya jangan pernah dilupakan. Memakai masker, mencuci tangan, ya, dimanapun kalian berada. Oke, kita lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang zat adiktif. Seperti yang sudah saya janjikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita membahas tentang zat adiktif. Sebelumnya, masih ingat nggak apa materi pembelajaran sebelum ini? Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Ya, Faros, apa? Zat adiktif, zat adiktif ya. Apa itu zat adiktif? Ada yang ingat? Ya, Alif? Iya, zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman, Apa saja jenisnya? Ada yang ingat? Alika ingat? Penyedap, pewarna, pemanis, ya, menambahkan pengental, biasanya pengemulsi, apalagi pengawet, penambah aroma. Ya, itu semua adalah zat adiktif. Untuk kali ini kita belajar zat adiktif, beda di huruf K, tapi itu maknanya sangat jauh sekali, ya. Hanya berbeda di satu huruf. Nah, coba kalian amati gambar berikut ini. Siapa yang kemana? Siapa ini? Siapa mereka? Amanda Manopo dan Arya Saloka. Artis, Nah, mereka sedang mengiklankan apa? Kopi. Nah, mereka minum kopi. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba silakan dibaca yang pertama, Mbak Wiwit. Ya, menjelaskan pengertian zat adiktif dengan benar. Yang kedua, Mbak Malika. Ya, dapat mengklasifikasikan zat adiktif berdasarkan jenis dan contohnya dengan benar. Nah, apa saja yang akan kita nilai? Yang saya akan ambil nilai pertama, seperti biasa, sikap kalian saat pembelajaran. Pengetahuan itu nanti saya akan berikan soal tes evaluasi di akhir pembelajaran nanti untuk mengukur kalian sudah paham atau belum apa yang saya sampaikan. Dan keterampilan nanti akan saya lihat bagaimana aktivitas kalian selama berdiskusi dan presentasi. Sekarang perhatikan video berikut ini. Anak baru gede pelaku pencurian dengan modus berpura-pura hendak membeli handphone yang berhasil ditangkap warga usai melancarkan aksinya diketahui masih berstatus pelajar sebuah SMK swasta di Kota Pekanbaru. Tersangka diketahui berinisial FR 16 tahun yang beralamat di Jalan Sari Kencana, Kelurahan Tangkaran Tengah, Kecamatan Margoyan Damai, Pekanbaru. Dikarenakan alamat rumah pelaku tidak jauh dari lokasi kejadian, ibu pelaku tampak berada di dekat pelaku dan hanya dapat menangis menyesali perbuatan yang telah dilakukan anaknya. Saat dibawa ke Mapolsek Bukit Raya Pekanbaru, FR langsung diperiksa polisi. Dalam pemeriksaan polisi, FR mengaku sudah 2 kali melakukan aksi pencurian dengan korban pertama adalah teman sekolahnya. Tersangka FR juga mengaku uang dari penjualan handphone yang dijualnya dipergunakan untuk jajan dan membeli narkoba. Apa yang ada dalam kita yang tentang apa? Tentang ada seorang anak yang mencuri. Kenapa mencuri? Digunakan untuk apa hasil curiannya? Untuk membeli narkoba. Sekarang coba kalian buat pertanyaan.
pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, yang ingin kalian pecahkan, mungkin jadi rasa penasaran kalian, ditulis di buku. Sudah? Ya, coba salah satu dari sini yang bisa memberikan apa pertanyaan kalian. Ya, Mbak Malika? Mengapa narkoba sangat dilarang oleh pemerintah baik pengguna maupun pengedarnya? Oke, mengapa narkoba dilarang? Nah, baik pengguna maupun pengedar, menggunakan juga nggak boleh, mengedarkan juga nggak boleh. Mengapa kok dilarang? Apa kira-kira penyebab terjadinya permasalahan tersebut berdasarkan video di atas, Bu? Ya, penyebabnya apa ya? Kok dia bisa mencuri gitu? Penyebab dia mencuri. Pertanyaan ketiga, siapa tadi? Oke. Mengapa bisa kecanduan narkoba, Bu? Bisa kecanduan narkoba, mengapa? Dari Mbak Zeti. Oke, Mbak Alika boleh? Saya mau bertanya, Bu, itu yang ada dalam video tersebut jenis golongan potensi narkoba apa, Bu? Oh, golongan apa yang ada di video itu? Oh ya. Nah, sekarang kita mulai berdiskusi. Apa bedanya sudah Bunda bagi, ya? Ya, Bu. Ada langkah-langkah di situ. Coba langkah pertama. Dibaca. Oke. Mbak Wiwit. 1. Mengisi tabel. Jenis zat aktif berdasarkan bahan pembuatnya beserta nama. Iya, yang kedua Mbak Gisel. Mengisi tabel 2. Jenis zat aktif berdasarkan pengaruhnya terhadap Tabel 2 zat aktif terhadap pengaruhnya terhadap tubuh. Yang ketiga Mas Dito. Kita membuat indeks tentang jenis zat aktif berdasarkan informasi yang kalian peroleh pada tabel 1 dan 2 tersebut pada kertas kantor sesuai kreativitas Ya, kalian. jadi kalian nanti membuat mind map seperti pada pertemuan sebelumnya ya. Sekarang silakan mulai membuat mind map, mengisi tabel, kemudian membuat mind map berdasarkan kelompok kalian. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dimulai diskusinya. Bagi tugas ya, harus bagi tugas di awal. Siapa yang mau gambar, siapa yang mau ngisi tabel, nanti siapa yang mau presentasi. Sudah jelas pembagian tugasnya? Sudah dibagi tugas? Sudah. Nanti siapa yang gambar, siapa yang nulis, siapa yang presentasi sudah? Oh iya. Ya, biar waktunya bisa efektif dan efisien, selesai tepat waktu. Itu ya. Oke, bisa dimulai.
psikoaktif lainnya. Zat psikoaktif lainnya mempunyai 3 contoh. Yang pertama kafein, yang kedua nikotin, yang ketiga alkohol. Yang pertama kafein, zat yang secara alami yang umumnya terdapat dalam kopi. Kafein ternyata juga ditemukan oleh yang dikenal dengan teh. Meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaan tidak secara berlebihan. Tidak ada. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Kedua terdapat kafein, metidin dan metanol. Dengan potensi banyak menyebabkan ketergantungan gas air pernapasan. Golongan ketiga terdapat kafein. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kita dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama dengan contoh ekstasi, LSD, dan psilocin. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, boleh. Apa kesimpulan yang kita pelajari hari ini tentang zat adiktif? Coba disampaikan perwakilan dari kelompok 1. Apa kesimpulannya? Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakan secara terus-menerus atau ketagihan. Kelompok 2. Bahwasanya psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang satuan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi. Jadi zat adiktif tadi apa? Zat yang dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Yang jenisnya ada 3. Yang pertama apa? Narkotika, Yang kedua? psikotropika, Yang ketiga? Zat psikoaktif lainnya. Kalau berdasarkan efeknya pada tubuh ada berapa? Stimulan, depresan, halusinogen. Ya. Apa yang bisa kita rangkum dari pembahasan kita hari ini? Coba pertanyaannya tadi diungkapkan oleh Mbak Malika, Mbak Zakia, Mbak Zeti, dan Mbak Alika. Bisa terjawab atau belum kira-kira? Mbak Malika bertanya, mengapa narkoba dilarang oleh pemerintah? Dari hasil diskusi kalian tadi, ternyata narkoba itu apa? Kenapa dilarang? Dari yang kalian pelajari tadi, ternyata efeknya bagaimana? Berbahaya. Nah, kira-kira hari ini bagaimana perasaan kalian belajar bersama kita? Senang, Bu. Untuk mengecek apakah kalian sudah paham benar atau belum, silakan kerjakan soal evaluasi yang sudah saya share linknya di grup kelas. Silakan dikerjakan untuk ngecek apakah kalian sudah paham atau belum. Oke, semuanya sudah masuk. Oke, nanti saya cek ya. Nah, berikutnya pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang apa dampaknya dari masing-masing jenis zat adiktif tersebut dan bagaimana upaya untuk melakukan penanggulangan